Halo Sobat Full Tank. Halo Sobat Full Tank. Selamat datang di Bincang-Bincang Mobil. Ada gue Adit, gue Rehan, dan bintang tamu kita Paman Didot. Halo. Kita sekarang lagi di dalam Volvo XC60 PHEV T8. Oke. AWD. Nah, lengkap sekali ya. Panjang namanya ya. Nah, sebenarnya nih kenapa nih kita ngundang Paman Didot sini, karena kebetulan gue dan Paman Didot itu kita dulu adalah pengguna Volvo lawas. Alhamdulillah. Kalau gue insaf tahun 2004, Paman Didot insaf tahun apa? Insafnya pakai Volvo itu pas Covid 2021. Oke, nah jadi kebetulan yang menarik ya. Dulu gue waktu masih muda itu gue pakai Volvo seri 2, 264, 244 dan nah kemarin tuh kita baru dapat berita nih XC60 60 ini baru saja menggeser si Volvo seri 2 itu sebagai Volvo terlaris. Ya. Yes. Jadi pemainnya ini pas banget. Nah, sekarang kita share cerita lama dulu nih soal Volvo. Kan begini sekarang point of view kan begini kan, kalau kita bicara Volvo nih sepakat nggak? Kalau orang pasti masih kebayangnya sama batu bata. Betul. Udah sekian puluh tahun masih kebayangnya Swedia batu bata. Nah, kalau sekarang anak Gen Z itu milenial adalah Swedish Tank. Nah, tetap kan Swedish Tank. Padahal ini udah bukan Swedish Tank. Udah ada rasa Tiongkoknya. Nah, Cungko kan sejak 2010 juga kan. Sejak 2010 dipunyain Geely. Dan memang ini ya Paman Didot ya, Volvo ini motor sendiri dia bentuknya kotak. Waktu sama Ford dia bentuknya yang berpinggul Udah ya. mulai ada pinggulnya. S80, S60, XC90. Nah, sama sekarang ini ketika di era Geely bentuknya masih berpinggul tapi lebih halusin lagi. Papas ya. Dihalusin lagi. Ya. Sebenarnya kalau dilihat garis pinggul dari seri 1, kalau Mas Adit ingat, 1 kan dari frame kaca sampai pintu ada lebihan bodi tuh. Oh iya. Dan betul, itu diterusin betul. sampai seri 2. Iya. Nah, itu menjadi signature yang akhirnya dipakai oleh Ford juga. Sebenarnya itu. Tapi lebih kentaranya pas era Ford semua Volvo-nya jadi ada pinggulnya. Sedangkan kalau yang masih bener-bener Swedish Brick itu ya hanya seri 1, seri 2 yang ada pinggulnya. Betul. Ya kan? Ya jadi pintunya memang ada begitu ya, habis kaca tuh betul Ya, karena buat nyimpen ini kan, set impact beam kan. Ya. Jadi tebel pintunya. Pintunya berat banget. Tapi pintu berat nih, ini impresi gue juga sama nih Paman Didot nih, gue tutup pintu berat banget ya mobil ini. Ya itu berarti tidak ditinggalkan. Unsur safety-nya tidak ditinggalkan sama sekali. Oke. Tuh. Kan kita sharing dulu ya pengalaman. Lu dulu pernah pakai Volvo apa aja sih? Oke, jadi kalau kepengenan seri 2 itu dari zaman kuliah. Oke. Ya berapa kali lihat lewat, wah keren ya 240, 244 gitu sampai akhirnya memberanikan diri lihat salah satu mobil itu bekas Mustanir Arifin apa Redinal Mokhtar ya? Oke. 240, tapi itu bukan mobil dia buat istrinya pakai. Beli istri pakai, lihat, oh asik ya nyobain jalan, oh one day gue beli deh gitu. Oke. Udah pas gue lama tuh nggak kelakon, lama banget, lama sampai akhirnya gue nikah, mengutarakan ke istri, wah ini Volvo, aduh tapi jangan yang 2 dong, tampangnya tua banget. Gimana caranya ya gitu, gimana? Belok dulu deh, beli 960 GL non turbo. Itu ceritanya lucu tuh. Itu gue beli dari Iman fotografer. Iya. Iman Firman ya. Iman Firman, beli Iman, gue beli ya udah. Lu beli dari siapa nih mobil? Gue beli dari Argon, Ari Gondrong. Iya, Ari Gondrong itu temen gue tuh, gue pakai Pasio mas. Jadi lu kok muter-muter aja ceritanya. Ya udah akhirnya gue pakai Volvo itu sama istri, udah sampai akhirnya mobil itu dijual, kita pakai mobil lain dulu. Stop gap, istri punya city car, terus wah kita masih punya cash nih. Belilah akhirnya udah mobil Volvo yang tua. Ya udah belilah 244. Oke. Tahun 87. 244 GL 87. Ya? Jadi sebelum 240. Persis ya? Tuh terakhir tuh. Ya, terakhir ya. Udah beli itu, pas beli ketemu orangnya ngobrol, udah salaman. Hmm. Kita pakai berapa lama? Istri
mau selesaiin tesisnya, butuh biaya gede dong. Oke. Ya kita relain deh. Goodbye. Goodbye dulu, goodbye. Dah, dia yang beli teman sendiri, jadi tetap bisa ngeliat. Oke, setelah itu datang lagi, ada kesempatan lagi ditawarin 960 turbo. Wow. 97 ya kita pakai. Itu sebentar bang, itu sebentar banget. Setelah itu udah akhir-akhir ya 97 ya. 97 udah airbag kan? Airbag, ABS gitu kan. Pakai nggak lama udah pindah. Nah, yang terakhir 240 balik lagi. 240 yang terakhir 89, 240 GL. Tapi yang bukan GLT ya, yang karburator. Yang GL ya. Yang GL. Udah pakai itu lumayan lama sampai pas Covid. Ini mau bangun-bangun mau rapiin kok waktu itu kan keadaan lagi serba susah ya. Iya. Ini kok gimana ya, bangun susah, ngapa-ngapain ribet, budgeting harus prioritas kan. Ya udahlah akhirnya dilipat saja, yang beli masih teman juga, tapi teman yang beli dia malah bener-bener pakai itu mobil fungsional banget, dia ke Surabaya tiap bulan, itu mobil proven sehat. Jadi pas dijual, ini sehat. Sejauh gue pakai sehat, semuanya normal. Ya udah dia ambil, dia cuma ganti kopling, ganti aki, ganti oli, ganti ban baru, dia pakai tuh tiap bulan ke Surabaya, nggak pernah mogok sampai detik ini. Jadi jalan 5 tahun ya, 2021 kan terakhir, 2025 itu 4 sampai jalan 5 tahun dia nggak pernah ada kendala. Luar biasa. Ternyata memang Swedish Brick itu kalau dirawat bener, yang kalah body duluan ya pasti. Yes. Iya kan? Waktu punya Mas Adit juga pasti seri 2 yang kalah body duluan, yang mulai propos dikit-dikit. Body duluan sih. Iya kan? Tapi mechanical gila. Tapi kalau lu kan pakai 240, 244 kan? 244. Kalau gua kan gua gedenya sama 264. Ya. Itu lebih rewel. Oh iya, emang mesinnya lebih demanding. Demanding banget mesin fisik. Sekarang itu mesin yang kolaborasi kan bertiga kan? Iya, Volvo. Dan itu tapi emang mesinnya emang enak banget sih. V6 2700. Ya pada zamannya 140 horsepower ya pada zamannya, dan masih injection. Itu enak banget, tapi ya sama pom bensin dan bersahabat. Sama Pertamina itu. Pernah sekali gitu ya naik 264 punya temen di Bandung. Itu enak banget ya, power band itu enak, smooth gitu. Jadi kalau yang 244 kan kita kerasa nih bahwa mobil ini berat. Iya, kerasa banget. Kerasa gitu. Kita mesti benar-benar kayak dayung. Ya kan kayak dayung gitu. Berat. Kalau udah kenceng ya sudah. Tapi kalau kita pelan lagi, ya ngulang lagi. Tapi 264 nggak ada tuh, enak aja, sat gitu. Nah, gue selalu pakai Matic dari dulu. 3 speed ya? 3 speed saja ya. Sekali itu kenapa sih mesinnya 6 silinder kok gearboxnya 3 speed? Saya pakai Harto kan juga 3 speed juga kan? Iya, tapi kan nggak buat kencang. Iya. Dan horsepower mungkin nggak terlalu gede, dan peruntukannya juga bukan buat highway banget sih. Iya. Bensinnya kalau nggak ketemu 1.5. Iya. Untung kan 1.5,5 untung banget. Iya. Seru banget. Tapi memang waktu pakai 244 terus ke 960 kan mesinnya sama-sama red block ya. Red block. Tapi memang different karakter sih. Kalau yang udah 960 kan udah low friction jadi lebih halus. Tapi yang lama tuh ada suara khasnya red block yang lama. Ya, betul. Ya, ada suara khasnya apa ya, ada jangkriknya deh. Iya. Kalau yang udah tahun muda, yang tahun 89 ke atas itu udah halus semuanya. Iya, yang udah B230 ya. Ya, B230 lebih halus. Bukan B21 sama B23. Betul. Malah di sini ada yang banyak juga yang B19 ya. Itu yang 2000 cc ya. Ya, itu 2000 itu banyak tuh. Itu 244 gue yang putih pertama kali itu B19A. Iya. Tapi headnya waktu itu gue ganti pakai 960. Kalau gue 244 gue dulu B21 ya. 21. Awal ya. Kan B21 sama B27, terus B19 sama B28 kan. B28. Tahunnya kan, habis itu baru B230 dan lain-lain. Itu. Tapi lu nih ya sebagai penggemar Volvo tuh, melihat Volvo sekarang nih gimana? Apakah masih ada relate dengan Volvo yang dulu, masih ada nostalgia atau gimana? Atau itu udah totally different? Memang secara majority different. Ya ini nggak bisa dipungkiri, dan mungkin Mas Adit juga merasakan yang hal sama. Kita kelamaan pakai Volvo jadi terjebak di romantisme Swedish Brick nih, bukan Swedish Tank lagi ya kan. Masih betul, di Swedish Brick, tapi alhamdulillah gitu ya, syukur gitu. Di XC90 itu masih ada rasa yang
Volvo. Masih rasa Volvo lama 90 masih ada. yang baru Yang pakai baru, dulu, yang baru ini yang late model kan ada yang pre facelift dan facelift kan. Iya. Itu dua-duanya rasa kakinya itu masih Volvo yang Swedish brake. Oke. Kaki belakangnya terutama itu, oh iya ini gue masih ngerasa ini nih. Iya. Tapi yang lainnya mungkin ya udah dimodernisasi lah. Iya. Ya kan lebih agile mobilnya, terus ya kan nggak mungkin Stabil. lebih stabil, road holdingnya juga lebih bagus. Ya nggak semuanya harus ngikutin yang lama gitu, tapi ya semuanya bergerak lah, improvement tanpa harus kompromis sama kenyamanan. Mungkin tidak seempuk yang dulu, tapi tetap nyaman kok. Semua Volvo nggak ada yang nggak nyaman menurut Iya, gue. Nyaman banget. ini kan? nyaman sih, ini nyaman. Iya, Tapi nyaman itu bukan hanya kaki-kaki tapi juga kedap, Betul. ya kan? NVH ya. NVH-nya juga diperhatiin. Volvo luar biasa sih dari dulu. Ya. Ini NVH-nya bagus, cuma agak bersih karena kita suka Ada ini. bukan Iya, gelap. karena ini kan. panoramic roof. Kalau ini pakai kaca film jadi gelap banget. Iya. Gelap banget. Gak kelihatan dari belakang. Gitu. Nah ini yang dari tadi sampai kita diem aja nih. Yang dari kemarin bawa XC60 nih dari kemarin. Mungkin impresi mobilnya seperti apa? Oke, kalau bicara sejarah dari dulu tuh gue pengen banget punya Volvo, pernah kepengen banget ya. Dan keluarga alhamdulillah pernah punya Volvo tuh, keluarga besar ya. Dulu kakek gue almarhum itu adiknya punya Volvo S90 lah, 850 lah. Terus terakhir itu sebelum pindah-pindahan ke Jepang bertobat, dia punya S40 sama S80. 40 Volvo Mitsubishi. Volvo Mitsubishi. Nah, dan Satu Volvo yang bawa T4. ya. Iya. Dan dia bilang, oh iya naik Volvo tuh mobil yang paling enak menurut dia, karena udah nyobain semua mobil Eropa, ya udah ujung-ujungnya Volvo. Terus bos almarhum kakek saya juga dari pertama sampai sepanjang hidupnya juga pakai Volvo. Dia punya terakhir tuh pakai S80 dan plat nomornya dipindah-pindahin terus. Mobilnya udah nggak ada, tapi plat nomor geser-geser. Iya, geser-geser terus, terakhir di S80 yang sebelum ke S90. Itu yang mesinnya kalau nggak salah 2000 cc atau 2500. 2500 ya, 5 silinder. 5 silinder. Nah, Udah itu. nggak, gua ada yang baru udah. Nah, terus beberapa kali juga gue salah satu orang yang cukup suka dengan Volvo, apalagi yang station wagon. Oh iya, Definitely dulu ya. itu. V70, V90, you name it lah. Itu kalau minimal kalau lu pengen suka dengan wagon dan pengen pertama punya wagon, punya Volvo tuh lebih reasonable, price-nya lebih reasonable. Ya, Walaupun kadang sekarang harganya ya. masih suka fluktuatif. Tapi at least untuk suka yang pertama dari Volvo dulu, baru misalnya pindah ke Mercy, ke BMW, that's okay. Nah itu. Terus kalau bicara kilas balik sih gue bilang Volvo itu adalah salah satu merek yang gue salah satu orang yang cukup suka dengan sekarang tuh mulai agak Volvo tuh mulai agak disukain karena dia berhasil ngebangun persepsi bahwa mobil ini quiet luxury. Quiet luxury adalah dimana tidak mencolok kayak merek-merek dari Jerman atau Inggris, tapi dia lebih cenderung simple tapi attention to detailnya sangat bagus. Nah, Volvo tuh ngelihat gap yang diambil sama orang-orang tren saat ini, dan termasuk di XC60 ini. Dan jujur kalau dibanding sama kompetitornya, desainnya oke, kita harus bilang desainnya well-being, desainnya bagus, tapi bukan mencolok. Agak cukup diskret ya. Iya. Itu dari menurut gue sih itu dari dulu, di saat Volvo menciptakan 279 dibanding rival yang dari Jerman, si Volvo tuh selalu lebih tenang. Iya. Ya kan? Iya. Volvo selalu punya karakter yang lebih subtle lah, yang lebih Dewasa. lebih dewasa, meskipun dia bertarik kalau BMW kan berarti 5 Sport. ya. Mercedes berarti E-Class, tapi Volvo tuh lebih tenang. Tapi ada dua sisi persepsi. Tenang itu dikira bisa terlalu konservatif, tapi ada juga orang yang gue memang nggak pengen mencolok, gue pengen yang semuanya terlihat simple aja. Jadi bisa dua aspek tuh, bisa persepsinya. Kalau zaman dulu pasti bilang konservatif. Oh iya, konservatif banget. Bapak-bapak lu gadun. Iya. Kalau sekarang jadinya bukan gadun dan konservatif, tapi lebih ke arah bagaimana
dia humble di jalanan. Ya. Kedua, bagaimana mobil ini bisa menyatukan satu gaya hidup dengan gaya hidup yang lain. Nah, dua hal itu yang jadi Volvo saat ini, dimana dulunya jadi brand yang sangat mewah, bukan satu hal yang mewah, iya, tapi lebih ke arah mewah yang seimbang lah. Misalnya kalau dibilang dia brand tas atau brand sepatu, Volvo ini kayak Loro Piana. Gue tahu-tahu aja. Iya, yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja kan. Iya, Loro Piana lah kurang lebih ya. Misalnya kalau misalnya brand-brandan kayak Gucci, LV, you name it, nah dia lebih ke sederhana dan ton warnanya juga bagus. Maksudnya bagus itu dalam artian warnanya tuh nggak mencolok-mencolok banget gitu loh. Misalnya silver, kalem gitu. Lebih kalem. Tonnya tuh pas gitu. Dan gue lihat beberapa orang yang pakai S80 tuh gue suka satu warnanya silvernya tuh. Sama bulan pertama ya. Iya. Yeah. Yang kedua kan dikit banget tuh. Iya. Yang P2 dikit. Nah, V1 tuh silvernya tuh bagus, silvernya kayak opalescent gitu. Iya. Terus champagne-nya juga Champagne-nya bagus. bagus ya. Kalau warna gelap sih normal lah. Iya. hitam banyak tuh. Hitam banyak, gitu biru banyak. Tapi yang warna cerahnya dia unik. Tapi Iya. juga nggak mencolok, nggak kayak produk Jerman. Ya, dan biasanya tuh kalau di Volvo tuh yang gue ingat adalah rata-rata kaca filmnya satu merek yang warnanya kalau selalu coklat. Itu identik banget. Ya, agak kecoklatan betul. Iya, dan itu wah mewah banget ya, ini mobil apa dulu tuh waktu gue kecil kan. Dan ternyata Volvo, oke gue liatin gitu ya, gue sering baca. Wah, kalau ada rezeki kayak bisa deh. Udah bisa sekarang. Iya. Bisa, 80 bisa banget. Bisa banget, tapi ya itu waktunya. waktunya. Waktu nyara ya. Waktu. Kesabaran. Bukan dananya kan? Iya, waktu. Waktunya. Iya. Nah, tapi di kantor ada beberapa orang pakai X80 dan masih terawat. Dan bener sih, mobil Eropa tuh kalau dirawat dan dipakai harian, dia tidak akan mengalami masalah sedikit pun. Iya. Biasanya gitu. Mungkin kalah di body cross, iya. Nah, kalau yang udah era Ford ya, yang pas Volvo era yang Ford, itu bukan bodinya oke, nggak kalah sama Cross, tapi material interiornya karena banyak plastik kan, udah banyak plastik. Mobilnya nggak salah, cuma mobil itu berada di negara yang tropis, jadi semuanya jadi gampang getas. Karet itu yang paling gampang banget Karet katanya. plastik itu gampang banget. Ya kan, kalau di Swedianya nggak ada masalah, di US nggak ada masalah karena kan nggak humid, nggak tropis. Ya kan, kalau kering sekalian deh. Bener. Ya kan, nggak masalah, itu dia nggak akan rusak. Nah ya sayangnya aja mobil itu jadi pas di era Ford yang dijual di Indonesia sejak tahun 2000-an, Volvo interiornya gampang hancur. Bukan gampang hancur, ya memang kondisinya di mobil itu berada di tropis. Kalau di negara aslinya enggak tuh, joknya nggak pecah-pecah, panel AC-nya tetap bagus. Ya kita ya kalau akhirnya ada orang yang pengen beli gitu ya, spending waktu buat nyari yang gitu-gitu deh, apa panel AC lah, panel kontrol apa gitu, simpen-simpenin karena itu umurnya jadi lebih cepat di Indonesia. Semoga yang baru-baru ini kan ya pasti udah riset ya, yang Volvo baru nih di negara tropis kan akan kayak gimana, mestinya sih plastiknya lebih bagus ya, lebih reliable, lebih ini ya, apa lebih tebel gitu, plastiknya. Volvo era Gili. Iya, era Gili kayak lebih tebel nih. Tapi yang lebih banyak image-nya lebih ke arah Volvo era yang saat ini lebih ke arah tidak hanya durability materialnya, tapi juga material-material yang dia bangun adalah material daur ulang. Ya, yang apa, eco-friendly ya. Iya. Bagus deh. Ngomong-ngomong, ini harganya berapa sih? 1,85 miliar. 1,8. Oke. Ini masuknya XC60 itu kelasnya kelas X3 ya, X3. X3, GLC, Q5. Karena ya sedikit di atas lawan-lawannya nggak sih? Iya. Dan dia masih diimpor juga. Oh, karena masih CBU ya. Iya. Yang sejumlah rivalnya udah yang CKD. Iya, jadi ya wajar kalau harganya sedikit di bawah. Tapi dengan spending lebihnya itu banyak yang bisa didapatkan sebenarnya. Yes. Dan gue harus bilang semua hal yang ada di XC60 ini on point semua. Refinement-nya bagus, build materialnya juga bagus. Terus dia ada Google built-in juga. Integrasi konektivitasnya juga sangat baik. Terus detail-detail, dan ditambah lagi yang paling gue suka adalah audionya. Bauer Wilkin 1800 watt. Wah,
Oh, iya sih. Gila, ini mobil kalau lu bilang ini bisa kabur pakai mobil ini sendiri, bisa banget. Dan audionya nih enak banget, bener-bener gue nggak ngerti lagi. Wih, speechless nih dengerin ini. Kayaknya salah satu mobil yang pernah gue tes dan audio paling bagus kayak ini deh. Audio standar tanpa perlu enhancement lagi, Gak perlu. udah cukup, Lebih dari cukup. pilar B ada AC. Iya. Nggak perlu ada di sini sih, kadang kalau di sini kan orang kan nggak pengen kakinya Dengkul. dengkul kedinginan gitu. Iya. Kalau udah orang Mendingan di pilar B. iya, orang udah sepuh gitu kan dengkul di Iya. kasih angin kan, AC-nya waduh, Masuk angin juga. muteran lah. Iya. Mendingan pilar B. Yang pilar B bisa ditutup lagi. Iya. Ini udah pas sih. Dan ya tipikal Skandinavia juga kan yang dia bangun kan bukan hanya kemewahannya, tapi simplisitasnya, Ya. tapi fungsionalitasnya juga. Ya. Makanya IKEA itu makanya merek Swedia kayak IKEA juga sama kan, yang dijual fungsionalitasnya. Fungsional ya. Nah itu yang selalu dibangun lah itu, dan Volvo melakukan hal ini sampai hari ini juga. Iya. Pokoknya intinya sih rata-rata produk Skandinavia tuh fungsi dulu sih. Iya. Baru ya. Baru ntar kalau misalnya emang mau terlihat oke, modis atau gimana, ya itu mengikuti. Tapi yang penting fungsional Fungsional. sesuai dengan kebutuhan si konsumen gitu. Iya. Konsumen perlunya apa, ya mereka bikin fungsinya dulu gitu. Aspek ergonomikalnya juga sangat diperhatikan Luar banget. biasa. Luar Ini biasa. bener-bener sampai duduknya aja, posisi belakangnya juga pas. Ini headrest nih, ini heritage juga loh ini. Iya, Bentuk headrest ini. bener-bener. Ya, Oh. ya kan? Iya. Ini dari seri 2 loh. Seri 2 kayak kayak gini. begitu ya, Iya. seri 2. Ini dari seri 2. Berarti dari tahun 74. 51 tahun. 51 tahun kayak gini nih bentuknya, agak trapesium gitu. Iya, Iya. betul. Terus sama yang tadi sempat ngeliat sih, ini ya yang bagian paha nih, apa di jok depan Iya, bisa di bisa disetting. gitu kayak jok sport gitu. Padahal ini jok standar loh. Iya. Luar biasa. Dan Volvo tuh ini ya, apa namanya, kalau dulu kita inget tagline-nya for life, makanya dia Betul. For life. bahwa tidak hanya sekedar kalau bisa bicara marketing, Volvo tuh udah melakukan human centric itu sejak awal. Dan dari dulu Volvo tuh selalu ini ya, fitur-fitur safety-nya ya. Safety Iya, nomor 1. safety number Three-point satu. seat belt, tahun apalagi. 5 berapa itu? 59. Dan Iya. dan kalau Swedish Brick itu badaknya amun-amunan, Iya. ditabrak ditabrak belakang, paling turun cuma ngelihat ditabrak. Oh, ditabrak. Ya, terus jalan lagi. Nabrak depan, oh gitu. Mobilnya ditiban, ditumpuk sampai berapa? Iya. Roofnya nggak kolaps. Tahan berapa ton. Nah, Gila banget ya. Iya. sekarang ya, kita menuju ke bagian akhir karena sudah hampir 25 menit. Nah, oke, dari kacamata pengaruh Volvo, lu nih Paman Didot yang paling suka dari sekian Volvo yang dulu sampai sekarang, itu Volvo apa yang menurut lo desainnya paling oke? Atau yang menurut lo, gue tuh paling suka Volvo ini gitu. Memang tidak bisa dipungkiri sih, yaitu gue masih terjebak di romantisme seri 2 ya. Tapi kalau di era setelahnya tahun 2000-an itu gue udah mulai suka yang XC-an deh. Iya. XC70, XC90, dan yang modern ini emang XC90 pre-facelift. XC90 itu dipakai sama Jeremy Clarkson. Bener kan? Nah, kalau lo Rehan, Apa ya? apa? Kalau karena gue lahir di Era Ford ya? era pertengahan, peradaban. Nah, kalau yang era sebelumnya tuh mungkin gue akan prefer V70 atau V90. S90 oke. Kesini gue kalau pas era Ford XC90 gue suka banget dari awal, yang sekarang juga suka, kayak menarik banget untuk punya, dan dia desainnya juga dibangun dengan gaya yang aura old money-nya juga kuat. Dan ditambah lagi gue tuh juga ngelihat bahwa Volvo yang kekinian ini walaupun auranya kayak quite luxury, tapi dia bisa ngerangkul semua golongan. Kuncinya sih itu. Ya, jadi lebih luas ya. Iya. Ininya apa? Jangkauan marketnya sekarang lebih luas lagi. Lebih luas lagi, tapi tidak meninggalkan heritage-nya dia sendiri. Betul. Itu satu hal yang jarang dilakukan Oleh brand-brand lain. Iya. Betul. Nah, kalau gue nih sebagai lu pasti tahu lah background keluarga gue sempat ternak Volvo dan dari segala macam, dari 244, 264, 740, 960 sampai
Yang terkini itu S90 sempat ada di rumah keluarga gue. Nah, kalau Iya. gue justru Volvo yang favorit gue tuh adalah 850. Itu gue dulu waktu zaman masih kuliah gue pakai 264 kan. Gue ngidam banget, wah kalau gue punya uang gue beli mobil ini. Cuman ya ketika sudah menikah akhirnya faktor rasional yang berkata, jadi kita nggak beli mobil itu kan. Itu menurut gue itu mobil gue udah bayangin banget mobil itu warna merah atau warna kuning pakai peleknya yang titanium. Iya. Yang kuningnya ganteng. Titanium yang palang Titan, ya palang 5. Aduh, udah deh. Kuning atau merah? Gak usah T5 yang biasa aja. Yang biasa, Iya. yang biasa aja 850 biasa. Oh, yang kuning aja. Kalau kuning. di Indonesia tuh Kuning. Clubmaster. Nah, Iya, Yang bener. limited tuh yang dulu ada gambar orang main golf ya. Iya. Clubmaster. Aduh, cakep ya. Pakai velg titan. Ada sebiji sih Mas di rumah. Wis, Velgnya. velgnya. Velgnya aja Velgnya sebiji. aja. Itu keren sih. Tapi setelah itu setelah 850 ada lagi Mas. Apa lagi? Volvo apa lagi? 240 dan GL gue cukup suka. Kalau Volvo era baru ini malah penasaran sama yang MPV nih, penasaran nih. Oh, IM90. Iya. Penasaran. Itu kemarin ada Zikr Iya. 09 kan? Ya, Nah, Zikr itu 09. penasaran tuh. Mungkin semoga masuk ke Indonesia. Dan karena sudah ada di price list ya. Price by order. Oh, sudah ada. iya? Ya? Iya, ada. Oh, PBO. Oh, semoga Gias ada ya? Semoga Iya, kita nggak tahu ya. semoga, Kita nggak tahu. Semoga Kalau ada keren banget. Gias ada. Tapi kalau yang EX itu gue lebih seneng EX90. Yang jadi ada EX90. EX90 tuh full elektrik. Oh ya, full elektrik ya. Yang ada lidarnya juga di atas. Iya. EX30 juga bagus. Ya. C40 juga bagus. C40 lucu juga. C40 lucu. Lucu. C4 sorry. Siapa ya? Yang C40 ya? C40 Yang lucu juga. C40 tuh lucu, unik. Mungkin rasanya juga lebih enak. Kalau ini menurut gue nih SC60 masih terlalu generik. Yes. Karena untuk SUV biasa gitu. Tapi kalau EX30, C40, Renault sepertinya lebih lebih unik aja gitu. Iya. Lebih kelihatan. Kalau ini kan SUV begini ya banyak banget itu mirip Iya. semua gitu kan. Orang juga nggak akan nggak sama Great Wall, orang ya nggak bisa bedain gitu bentuknya. Tapi keunggulan mobilnya on point semuanya. Ya, dan ini mungkin salah satu cara Volvo untuk nge-grab pasar yang lebih luas Betul. melalui Ya, XC60 ini. Iya. Ya kan tadi mungkin ya SUV nggak terlalu besar gitu kan, semuanya spot on. Orang Pas. yang pertama kali pengen punya Volvo gitu ya, Iya. ya ini cocok. Bener nih, Iya. dia udah pas semuanya. Aduh. XC60 itu juga ini terkesan generik, tapi ya ini salah satu upaya Volvo buat mengembangkan marketnya. Jadi kalau dulu image-nya bapak-bapak, minimal sekarang jadi bos muda. Nah, Manajer deh, ya kan? Iya. Manajer muda. manajer muda. Manajer pakai duit 1 miliar, manajer perusahaan mana dulu? Oil and gas bisa. Lain Kalian guys, ya bisa pokoknya dapat COP. Iya, dapat COP dia beli Volvo gitu kan. perusahaan asing lah. Perusahaan asing bisa. Disempitin lagi, perusahaan Swedia deh. Iya. Wajib itu. Wajib ya pakai Volvo gitu kan. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu. Paling nanti gue akan men-share sedikit foto Volvo gue dulu. Kita share nanti kita share nih harus Iya, ada kita Volvo tadi. kenang-kenangan kita sebagai Heeh. share sebagai penggemar Volvo. Jadi total nih gue tuh pakai Volvo dari 92 sampai 2004. Lama. 12 tahun 12 tahun, Volvo. 12 tahun. Lo berapa tahun? Gue start itu pertama kali tahun 2010. 10. Terakhir 2021. 11 ya berarti? 11 tahun. Ya lumayan lah. Dan Jadi sebenarnya loh, kalau kita mengumpulkan teman-teman media yang lainnya pakai Volvo, banyak itu banyak loh. banyak cuma karena Cuma mungkin keterbatasan waktu. Kalau misalnya ini waktunya lebih lowong, mobilnya lebih luas, ini banyak nih yang Iya. lain nih. nanti kalau ada ada. nanti kita bikin lagi. Iya. Kita bikin lagi, ada Beberapa lagi mobil nih. seperti ini. YM90 itu ini loh, salah satu mobil yang gue pertama ini mobil apa ya? Itu keren loh. Gitu loh. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Mandidot Thank you. Thank you. Anytime. sharing-sharingnya. Siap. Nanti semoga
Jangan bosan-bosan Nggak, dan apa? jangan jadi yang terakhir. jangan kok. Kita cari topik-topik lain Kalau ada yang yang seru seru lagi tinggal kontak aja. Hari Kita ini. ngobrol-ngobrol lagi. kita bincang-bincang lagi. Siap. Ya, Kalau gitu kita undur diri, gue Adit Warehan. dan Paman Didas Bintang Tamu. Oke, Sampai jumpa. dadah. Bye.